إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kami wasiatkan kepada diri kami dan jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan bekal takwa, seseorang akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan hambanya. Perlu diketahui bahwasanya amalan yang kita kerjakan bisa saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda-tanda amalan-amalan hamba diterima oleh Allah adalah dengan adanya istiqamah, yaitu amalan tersebut dilakukan secara rutin, dilakukan secara konsisten lagi terus menerus, dan juga sebaliknya. Dan sebaliknya, tanda tertolaknya suatu amalan apabila kita berhenti dari mengamalkan amalan tersebut. Bahkan pribadi kita akan menjadi lebih buruk setelah itu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pernah mengatakan, min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga Allah muliakan, konsisten dan istiqamah dalam ketaatan merupakan sifat Nabi dan Rasul. Ia juga merupakan bentuk akhlaknya orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Rabbmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, dan sembahlah Rabbmu sampai ajal mendatangimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita menelaah apa yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quran, maka kita akan mendapati sebuah fakta kebenaran bahwasanya istiqamah dan taat itu bisa mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kemuliaan tersebut adalah yang pertama, seorang hamba akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua." Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Apabila ditimpa kesulitan, ia akan berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Dan apabila seorang hamba itu ditimpa dengan, maka ia akan menjadi kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, mereka itu tetap konsisten dalam mengerjakan salatnya. Kemudian keutamaan atau kemuliaan istiqamah yang kedua adalah
seorang hamba mendapatkan jaminan ketenangan di dunia dan di akhirat, yaitu seorang hamba akan mendapatkan jaminan ketenangan dan ketentraman di kehidupan dunianya, lalu di akhirat ia akan mendapatkan jaminan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, lalu ia berpegang teguh dengannya, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kalian takut dan sedih, dan gembirakanlah ia dengan surganya Allah yang telah dijanjikan kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kemuliaan istiqamah yang ketiga adalah seorang hamba akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam suatu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Maka hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah mereka sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadikan pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, wa yadahu alladhi yubtisu bihi, dan tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'altani la u'tiyannah, dan jika ia meminta kepadaku niscaya aku akan beri kepadanya. Wala in ista'adzani la u'idhannah, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku maka aku pasti akan melindunginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kemuliaan istiqamah yang terakhir adalah wasilah untuk membersihkan jiwa, yaitu kemuliaan yang keempat adalah istiqamah dalam ketaatan, yang mana menjadi wasilah bagi seorang hamba dalam upaya tazkiyatun nufus, yaitu mensucikan jiwa, salamatus sudur, saling menghargai, dan juga hidayatul qulub, terpancarnya hidayah ke dalam hatinya seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mau menerima petunjuknya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan petunjuk kepada mereka, dan Allah akan memberikan balasan ketakwaan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan pada khutbah pertama, bahwasanya istiqamah memiliki 4 kemuliaan. Maka 4 kemuliaan tersebut menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung telah membimbing hati dan lisan seorang hamba. Jika hati dan lisan telah terbimbing oleh iman, maka kita akan menjadi pribadi yang baik. Maka seorang hamba itu akan menjadi pribadi yang istiqamah dalam beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung khutbah ini, marilah kita semua menundukkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon hidayahnya serta bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita
sebagai hamba-hamba yang senantiasa beristiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa menjaga keistiqomahan kita sampai ajal menjemput kita semua. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.